Berapa harga sebuah harga diri ketika nyawa orang yang kita cintai sedang dipertaruhkan di meja operasi? Di atas sana, seorang pria angkuh melihat dunia dari lantai teratas gedung pencakar langit. Mengira semua hal bisa dibeli dengan uang. Di bawahnya, seorang gadis sederhana berjalan kaki menahan lapar. Terlalu sibuk menghitung sisa recehan demi memperpanjang napas ibunya. Pria itu bersumpah untuk menghancurkannya, karena sebuah kesalahpahaman yang konyol. Namun, takdir justru membalikkan keadaan hingga rasa bersalah itu membakar hatinya. Ketika sang ego runtuh dan penyesalan terdalam baru saja dimulai, apakah maaf yang terlambat masih memiliki arti bagi hati yang terlanjur hancur? Namun, sebelum kita lanjutkan ceritanya, jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan jangan lupa tulis di kolom komentar dari mana asal kalian. Kami sangat senang bisa mengenal kalian dari berbagai penjuru Indonesia, bahkan dunia. Selamat mendengarkan ceritanya sampai selesai. Arsenika Dirgantara adalah definisi hidup dari sebuah kesempurnaan yang tak terjangkau di mata publik. Di usianya yang baru menginjak 30 tahun, sebuah usia yang bagi sebagian besar pria di Jakarta masih diisi dengan pencarian jati diri atau cicilan kendaraan yang belum lunas. Arsen sudah berdiri di puncak tertinggi. Dia memimpin Dirgantara Group, sebuah imperium bisnis properti raksasa yang jejak betonnya mencengkram erat sudut-sudut paling strategis di ibu kota. Gedung-gedung pencakar langit yang memantulkan cahaya matahari senja, perumahan elit dengan gerbang berlapis penjagaan, hingga pusat perbelanjaan mewah tempat kaum borjuis membelanjakan uang. Sebagian besar lahir dari tanda tangan di atas meja kerjanya. Secara fisik, Arsen adalah perwujudan dari apa yang sering digambarkan orang sebagai sosok yang memiliki segalanya. Garis rahangnya tegas, seperti dipahat dengan penuh perhitungan. Sepasang matanya, yang sering disebut media bisnis sebagai mata elang, memiliki tatapan yang begitu dingin dan menusuk. Siapapun yang menatap mata itu saat rapat dewan direksi akan memilih untuk menunduk, menelan kembali bantahan yang sudah di ujung lidah. Tubuhnya yang tegap selalu dibalut oleh setelan jas 3 potong pesanan khusus dari penjahit terbaik di London. Kainnya halus tanpa saulas pun kerutan yang berani muncul. Penampilannya adalah senjatanya, sebuah pernyataan visual bahwa dia memegang kendali penuh atas segalanya. Namun, di balik dinding kaca kantornya yang terletak di lantai paling atas Dirgantara Tower, ada ruang sunyi yang tak tersentuh. Baginya, hidup ini tidak lebih dari sekadar deretan angka, logika induktif, dan efisiensi waktu. Arsen tumbuh di lingkungan yang mengajarkannya bahwa kelemahan adalah dosa terbesar, dan perasaan adalah penyakit yang bisa menghancurkan sebuah dinasti bisnis. Dia tidak percaya pada konsep ketulusan yang digembar-gemborkan dalam novel-novel picisan. Di dunianya, setiap jabat tangan memiliki harga, setiap senyuman memiliki maksud tersembunyi, dan setiap kedekatan adalah sebuah transaksi tak tertulis. Hal ini membentuk Arsen menjadi pria yang luar biasa sinis, terutama terhadap wanita. Sejak remaja, dia sudah terbiasa dikerumuni. Wanita-wanita dari kalangan sosial atas, putri dari para konglomerat, selebritas papan atas, hingga model-model internasional, berlomba-lomba menjatuhkan diri ke dalam radar perhatiannya. Mereka mendambakan statusnya, mengincar nama belakang Dirgantara yang menjamin kemewahan 7 turunan. Arsen melihat semua itu dengan kejenuhan yang mendalam. Dia hafal betul semua trik mereka. Tumpahan minuman yang disengaja di kemejanya, tatapan mata yang dibuat sayu di meja makan malam, hingga pura-pura tersesat di lorong kantornya hanya untuk menyapanya. Di mata Arsen, semua wanita memiliki motif yang sama. Mereka adalah pemburu harta yang haus akan kekuasaannya. Dia pikir dia telah memahami semua jenis manusia di dunia ini. Dia yakin tidak akan ada lagi kejutan yang bisa mengusik ketenangannya yang dingin. Namun, Arsen tidak pernah tahu, di bagian terbawah dari gedung megah yang dia pimpin, sebuah roda takdir yang sama sekali berbeda sedang berputar, digerakkan oleh seorang gadis yang bahkan tidak peduli dengan semua kemewahan yang dia miliki. Beberapa kilometer dari kemegahan Dirgantara Tower, di sebuah kawasan yang luput dari lampu-lampu kota yang gemerlap, Jakarta menunjukkan wajahnya yang lain. Di sebuah gang sempit yang hanya cukup dilewati satu motor, di mana dinding-dinding batako dipenuhi lumut hijau dan aroma selokan menguar setiap kali udara menjadi lembab, hidup seorang gadis bernama Naila. Naila tidak mengenal riasan wajah bermerek atau perawatan kulit berharga jutaan rupiah. Kecantikannya adalah kecantikan yang murni, tersembunyi di balik kelelahan yang samar. Kulitnya kuning langsat alami khas wanita Jawa, dengan sepasang mata bulat yang jernih, meski di sudut-sudutnya mulai tampak bayangan gelap akibat kurang tidur.
Rambut hitamnya yang panjang tidak pernah ditata di salon mewah. Setiap pagi dia hanya menyisirnya dengan cepat, lalu mengikatnya tinggi-tinggi dengan ikat rambut karet sederhana. Sebuah gaya rambut praktis yang dia pilih agar tidak mengganggu pekerjaannya yang menguras fisik. Setiap pagi, jauh sebelum muazin mengumandangkan azan subuh di masjid perkampungan, ketika langit Jakarta masih berwarna biru pekat dan udara malam yang dingin masih menusuk tulang, Naila sudah harus terbangun. Bunyi pertama yang didengarnya setiap hari bukanlah alarm dari ponsel pintar, melainkan suara batu kering ibunya dari balik kamar sebelah. Dengan langkah pelan agar tidak menimbulkan suara di atas lantai semen yang dingin, Naila berjalan ke dapur kecilnya yang pengap. Tangannya yang mulai kasar karena deterjen dengan cekatan menyalakan kompor gas satu tungku yang berkarat. Di atasnya dia menjerang air dan menanak nasi jatah bansos yang teksturnya agak keras. Naila adalah tulang punggung tunggal. Ayah bapaknya sudah lama meninggal dunia sejak dia masih kecil, meninggalkan mereka tanpa warisan apapun kecuali selembar foto usang yang warnanya sudah memudar. Ibunya, Bu Aminah, dulunya adalah seorang buruh cuci keliling yang menghabiskan belasan tahun hidupnya memeras pakaian orang-orang kaya demi menyekolahkan Naila hingga lulus SMK. Namun kini, raga tua itu telah menyerah pada penyakit. Bu Aminah terbaring lemah di atas kasur kapuk tipis yang diletakkan di lantai ruang tengah. Vonis dokter rumah sakit umum daerah 2 tahun lalu seperti petir di siang bolong. Gagal ginjal kronis stadium akhir. Ibunya harus menjalani prosedur cuci darah 2 kali seminggu tanpa putus jika masih ingin melihat matahari keesokan harinya. Bagi orang kecil seperti Naila, biaya kesehatan adalah hantu yang paling menakutkan. Meskipun ada jaminan kesehatan mendasar dari pemerintah, ada begitu banyak biaya obat-obatan non-BPJS, ongkos transportasi ambulans, dan biaya nutrisi khusus yang harus ditebus dengan uang tunai. Belum lagi impian besar yang ditawarkan dokter, sebuah operasi cangkok ginjal yang bisa mengembalikan hidup ibunya, namun dengan label harga ratusan juta rupiah, sebuah angka yang bagi Naila terasa seperti harus membeli sebuah pulau di ujung samudra. Demi angka ratusan juta itulah, Naila membagi hidupnya menjadi 12 jam yang menyiksa fisik. Di malam hari, setelah pulang dari pekerjaan utamanya, dia bertransformasi menjadi buruh cuci pakaian milik para tetangga ruko di sekitar kontrakannya. Tangannya akan terendam dalam air sabun yang dingin hingga kulit jarinya berkerut dan perih, menyikat tumpukan jeans tebal dan spray hingga jam 1 malam. Dan setelah tidur yang hanya berlangsung 3 jam, dari pagi hingga sore hari, dia harus merapikan penampilannya untuk bekerja sebagai pramuniaga di Kopi Kenangan Senja, sebuah kedai kopi kecil yang menyewa sudut sempit di bawah tangga darurat, lantai dasar gedung Dirgantara Tower. Naila tidak punya kemewahan untuk memikirkan cinta, patah hati, atau masa depan yang romantis seperti gadis-gadis seusianya yang sering nongkrong di tempat kerjanya. Baginya, setiap detak jarum jam adalah rupiah. Setiap lembar uang 10.000 yang masuk ke kotak tip adalah perpanjangan napas untuk ibunya. Hidupnya berjalan dalam mode bertahan hidup yang konstan, di mana satu-satunya tujuannya adalah memastikan ibunya tidak kesakitan besok pagi. Tetapi, hidup di Jakarta sebagai orang miskin berarti harus siap menerima kenyataan bahwa keberadaanmu seringkali dianggap tidak ada, atau lebih buruk, dianggap mengganggu pemandangan. Setiap hari di kedai kopi, Naila harus menelan bulat-bulat tatapan merendahkan dari para pegawai kantoran yang mengenakan ID card mentereng. Dia terbiasa dituduh lambat oleh pelanggan yang dikejar waktu, dibentak karena tak sengaja salah menuliskan nama di cup kopi, atau sekedar dipandang sebelah mata karena seragam apronnya yang mulai pudar warnanya. Di balik semua itu, Naila selalu memaksa bibirnya untuk tersenyum manis. Dia melatih dirinya untuk menyembunyikan badai batin dan rasa lelah yang luar biasa di balik kalimat ramah. "Selamat pagi, mau pesan kopi apa hari ini?" Naila mengira jika dia tetap menunduk, bekerja keras, dan tidak mencari masalah, dunia akan membiarkannya hidup dengan tenang. Dia pikir hari itu akan berjalan seperti ratusan hari melelahkan lainnya yang telah dia lalui. Namun, sebuah kecerobohan kecil di pagi yang basah akan membawanya masuk ke dalam badai kehidupan yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Pagi itu, Jakarta baru saja diguyur hujan deras yang menyisakan genangan air keruh di sepanjang jalan protokol. Udara di luar sangat lembab, dan lobi gedung Dirgantara Tower dipadati oleh ratusan karyawan yang berebut masuk, membawa payung yang meneteskan air ke atas lantai marmer yang mengkilap. Kedai Kopi Kenangan Senja kewalahan. Pesanan menumpuk dari berbagai lantai via aplikasi, membuat mesin espresso menderu tanpa henti sejak jam 7 pagi. "Naila, ini pesanan dari divisi pemasaran di lantai 30. Ada 12 cup besar. Tolong antarkan sekarang. Mereka sudah menelpon 3 kali karena ada rapat internal," teriak sang pemilik kedai dari balik mesin yang mengepulkan uap panas. "Baik mas, siap," sahut Naila cepat. Dengan cekatan, dia menata 12 cup kopi panas dan dingin ke dalam sebuah nampan plastik besar yang cukup berat. Kedua tangannya memegang erat sisi nampan, memosisikannya di depan dada.
Karena lift barang yang biasa dia gunakan terletak di bagian belakang gedung dan jalurnya memutar melewati area parkir yang saat itu sedang becek, Naila memilih untuk memotong jalan melewati lobi utama. Dia dikejar waktu. Jika pesanan ini terlambat dan pelanggan membatalkannya, gajinya bulan ini akan dipotong untuk mengganti rugi. Langkah kakinya yang terbalut sepatu kain murah yang agak basah bergerak cepat, setengah berlari kecil menembus kerumunan orang yang berlalu lalang. Pikirannya dipenuhi ketakutan akan potongan gaji dan bayangan wajah ibunya yang tadi pagi masih terlihat pucat. Fokusnya sepenuhnya tersedot pada keseimbangan nampan di tangannya. Cairan kopi di dalam cup tipis itu bergoyang-goyang, mengancam akan tumpah jika dia salah melangkah. Ketika dia sampai di koridor lift, sebuah pintu lift besar berlapis kuningan mengkilap berornamen ukiran modern terbuka dengan bunyi denting yang halus. Naila tidak sempat lagi membaca papan penanda kecil berwarna emas di atasnya yang bertuliskan lift khusus eksekutif, CEO, dan Dewan Direksi. Yang ada di dalam benak gadis itu hanyalah lift ini kosong, pintunya terbuka, dan lift ini akan membawanya ke atas dengan cepat. Tanpa ragu, dengan napas yang terengah-engas dan dahi yang basah oleh keringat tipis, Naila melangkah masuk ke dalam ruangan berbentuk kotak yang luas itu. Pintu lift menutup di belakangnya dengan sangat senyap, meredam seluruh kebisingan lobi luar dalam sekejap. Seketika itu juga, suasana berubah menjadi sangat asing. Ruangan di dalam lift itu tidak terasa seperti lift pada umumnya. Lantainya dilapisi karpet beludru tebal yang meredam suara langkah kaki, dindingnya dilapisi kayu mahogani gelap yang memancarkan aroma maskulin yang mahal, perpaduan antara wangi kayu cendana kering dan parfum kolon premium. Dan yang paling membuat jantung Naila berdegup kencang adalah, di sudut lift itu sudah berdiri seorang pria sendirian. Pria itu adalah Arsenika Dirgantara. Arsen sedang berdiri tegak, satu tangannya berada di dalam saku celana bahan hitamnya, sementara tangan lainnya terangkat, melirik jam tangan Rolex submarinernya dengan kening yang berkerut dalam. Dia sedang dalam suasana hati yang buruk karena salah satu proyek investasinya di luar kota mengalami kendala perizinan. Ketika pintu lift terbuka di lobi tadi, dia mengira asisten pribadinya yang akan masuk. Namun yang muncul justru pemandangan yang sangat tidak serasi dengan kemewahan lift pribadinya. Tatapan mata elang Arsen perlahan turun, menilai sosok yang baru saja mengacaukan kesunyian ruangannya. Dia melihat seorang gadis dengan apron hijau kedai kopi yang agak basah di bagian ujungnya, mengenakan sepatu kain yang meninggalkan bekas noda air tipis di atas karpet beludru mahalnya, dan membawa aroma tajam bubuk kopi robusta murah yang bercampur dengan keringat tipis khas orang yang habis berlarian di bawah kelembaban Jakarta. Arsen menghela napas panjang melalui hidung, sebuah gestur yang penuh dengan rasa muak yang tertahan. Sisi sinis di dalam otaknya langsung bekerja secara otomatis, menyusun sebuah kesimpulan instan dengan tingkat kepercayaan 100%. Luar biasa, batin Arsen dengan senyum getir yang tak tampak di bibirnya. Wanita miskin zaman sekarang sudah semakin berani. Dia pasti sudah merencanakan ini berhari-hari. Mencari tahu jam berapa aku tiba, mengabaikan aturan lift barang, dan sengaja menyusup ke sini dengan membawa nampan kopi sebagai alibi murahan agar bisa berdua saja denganku di ruang tertutup. Di mata Arsen, tindakan Naila adalah sebuah agresi romantis yang kasar. Dia mengira gadis ini sedang mencoba menggunakan takdir buatan, berpura-pura canggung, mungkin nanti berpura-pura menyenggolnya agar kopinya tumpah ke jasnya, lalu meminta maaf dengan mata yang dibuat berkaca-kaca agar Arsen mengingat wajahnya. Arsen merapikan kerah jasnya dengan gerakan lambat yang penuh keangkuhan. Matanya terus mengawasi pantulan sosok Naila di dinding lift yang mengkilap seperti cermin, menunggu kapan gadis itu akan mulai melancarkan kalimat rayuan pertamanya. Tetapi, keangkuhan pria kaya itu telah menipunya mentah-mentah. Naila sama sekali tidak memiliki agenda yang ada di kepala Arsen. Jangankan berniat memikat pria di sebelahnya, Naila bahkan tidak tahu bahwa pria yang berdiri 1 meter di sampingnya adalah pemilik dari seluruh gedung bertingkat ini. Bagi Naila, pria itu hanyalah salah satu dari ribuan eksekutif sombong yang berlalu lalang di gedung ini. Tipe pria yang tidak akan pernah mau melirik orang kecil seperti dirinya. Pandangan mata Naila sama sekali tidak mengarah pada wajah tampan Arsen atau jam tangan mewahnya. Mata gadis itu terpaku lurus pada deretan cup kopi di nampannya, memastikan penutup plastiknya tidak terlepas karena tekanan udara lift yang mulai bergerak naik dengan kecepatan tinggi. Bibirnya yang pucat bergerak-gerak tanpa suara, berkomat-kamit. Dia bukan sedang merapalkan mantra cinta untuk memikat sang CEO, melainkan sedang menghitung sisa uang di dalam dompet kain kecilnya yang terselip di saku apron. Rp20.000, hitung Naila dalam hati dengan cemas. 10.000 untuk ongkos angkot pulang nanti sore, 10.000 sisa untuk beli tahu dan tempe di pasar subuh besok. Kalau obat ibu habis minggu ini, aku harus pinjam uang kemana lagi? Pikirannya terlalu penuh dengan urusan bertahan hidup, hingga tidak ada ruang tersisa untuk mengagumi ketampanan pria di sebelahnya. Rasa berat di kedua lengannya yang menahan nampan, membuat otot-ototnya mulai terasa pegal.
dan dia hanya berharap lift ini segera sampai di lantai 30 agar tugasnya selesai. Arsen yang terus memperhatikan gerakan bibir Naila melalui pantulan cermin mengira gadis itu sedang gugup karena rencananya berjalan mulus. Kesunyian di dalam lift itu terasa begitu tebal, dipenuhi oleh praduga yang salah dan kebenaran yang tersembunyi. Dua manusia dari kasta sosial yang berbeda terperangkap di dalam satu kotak yang sama, saling berdekatan secara fisik, namun terpisah oleh jurang pemikiran yang teramat dalam. Arsen yang telanjur terbakar oleh kesalahpahamannya, bersumpah dalam hati bahwa dia tidak akan membiarkan gadis penyusup yang dianggapnya bermuka dua ini mendekati teritorinya lagi. Dia mengunci rahangnya rapat-rapat, bersiap untuk memberikan pelajaran keras pada pertemuan berikutnya, jika gadis ini berani melangkah lebih jauh. Dia pikir ini hanyalah sebuah gangguan kecil dari seorang wanita kelas bawah yang haus harta, sebuah pertemuan biasa yang akan segera terlupakan setelah dia keluar dari pintu lift. Arsen tidak pernah menduga bahwa kesalahpahaman yang dia peluk erat-erat pagi ini justru menjadi benang pertama dari jaring takdir yang akan membelit hatinya, mengubah seluruh hidupnya yang dingin menjadi sebuah perjalanan penuh penyesalan dan rasa bersalah yang tak akan pernah dia bisa lupakan seumur hidup. Namun semua itu baru awal dari masalah mereka yang sesungguhnya. Sejak pagi yang basah itu, alam semesta seolah sedang menenun jaring takdir dengan cara yang paling kejam. Hari-hari berikutnya tidak berjalan lebih mudah bagi Naila. Entah karena sebuah kebetulan yang aneh atau garis takdir yang sengaja ingin menguji ketabahan hatinya, Naila kerap kali harus mengantarkan pesanan kopi ke lantai atas pada jam yang persis sama saat mobil hitam Arsen mendarat di lobi gedung. Situasi diperparah oleh sebuah pengumuman dari pihak manajemen gedung. Lift barang di bagian belakang Dirgantara Tower mengalami kerusakan teknis pada sistem kabel penyeimbang. Perbaikan berkala dijadwalkan memakan waktu 2 minggu penuh. Akibatnya, seluruh kurir, petugas kebersihan dan pramuniaga kedai seperti Naila terpaksa dialihkan untuk menggunakan lift karyawan di koridor tengah. Masalahnya, lift karyawan itu juga sering digunakan oleh Arsen saat dia sedang terburu-buru mengejar jadwal rapat pagi dan enggan menunggu lift eksekutifnya yang sedang dibersihkan. Maka terjadilah lingkaran canggung yang menyiksa itu. Hampir setiap 2 atau 3 hari sekali, mereka berakhir di dalam satu kotak besi yang sama. Bagi Arsen, kehadiran Naila yang berulang adalah konfirmasi dari semua prasangka buruknya. Setiap kali melangkah masuk dan mendapati sosok gadis berkuncir kuda itu sudah berdiri di sudut lift, atmosfer di dalam ruangan seketika merosot drastis menjadi sedingin es. Arsen sengaja berdiri tegak di tengah-tengah ruang lift, menepuk sedikit lengan jasnya seolah ingin mengusir debu imajiner dan memancarkan aura intimidasi yang luar biasa kuat. Pria itu sengaja memasang wajah angkuh, sepasang mata elangnya menatap lurus ke depan, enggan menurunkan derajatnya untuk sekadar menyapa seorang pelayan. Melalui pantulan dinding lift yang terbuat dari baja anti karat mengkilap, Arsen terus mengawasi gerak-gerik Naila. Pria itu memperhatikan bagaimana mata bulat gadis itu sesekali mencuri pandang ke arah dinding pemantul. Sisi narsistik dan sinis Arsen langsung menyimpulkan, dia sedang mengagumi ketampananku. Dia sedang mencari celah, mengumpulkan keberanian untuk menegurku atau menjatuhkan sesuatu agar aku bersimpati. Namun betapa murahannya logika orang kaya di hadapan realitas kemiskinan yang mencekik. Arsen tidak pernah tahu. Di balik dinding cermin itu, Naila sedang mati-matian menata hatinya yang hancur. Gadis itu mencuri pandang ke pantulan cermin, bukan untuk mengagumi setelan jas mahal Arsen, melainkan untuk memastikan apakah lingkaran hitam di bawah matanya bisa disamarkan. Dia sedang memeriksa apakah matanya terlalu sembab setelah semalam suntuk terjaga di samping kasur ibunya. Semalam, Bu Aminah muntah darah hebat hingga membasahi kain jarik pembungkus tubuhnya. Naila menghabiskan waktu dari jam 2 subuh hingga fajar menyingsing untuk membersihkan lantai, memijat punggung ibunya yang kurus kering, dan menangis dalam diam di sudut dapur agar suaranya tidak membuat ibunya merasa bersalah karena telah sakit. Naila berada di lift itu dengan tubuh yang gemetar karena kelelahan, menahan kantuk yang luar biasa, dan memikirkan bagaimana cara mencari pinjaman uang Rp500.000 untuk menebus obat anti anemia ibunya yang sudah habis. Pria tampan di sebelahnya tak lebih dari sekadar pajangan dinding yang tak memiliki arti apapun dalam hidupnya yang darurat. Puncaknya terjadi pada hari Kamis di minggu kedua. Sejak pagi, Arsen sudah ditekan oleh laporan keuangan kuartal pertama yang tidak sesuai target, ditambah desakan dari ibunya untuk segera makan malam bersama keluarga Clarissa. Ketika dia masuk ke dalam lift dan kembali mendapati sosok Naila berdiri di sana, memegang nampan berisi 3 cup es kopi susu,
Kesabaran Arsen yang setipis benang akhirnya putus. Pria itu merasa harga dirinya dipermainkan oleh seorang gadis kedai kopi yang dianggap keras kepala dalam menguntitnya. Saat lift bergerak naik dengan mulus, melewati lantai 10, keheningan itu pecah oleh suara yang berat, rendah, namun setajam pisau bedah. "Berhenti melakukan ini," ucap Arsen dingin. Suaranya bergema di ruang sempit itu, penuh penekanan yang menuntut kepatuhan, tanpa menoleh sedikit pun ke arah Naila. Naila tersentak dari lamunannya tentang biaya cuci darah. Dia berkedip beberapa kali, bingung. Ditopangnya nampan kopi dengan lebih erat, lalu dia menoleh ke kanan dan ke kiri. Di dalam lift itu hanya ada mereka berdua. "Maaf, Bapak bicara dengan saya?" tanya Naila polos. Suaranya terdengar agak serak dan bergitar, murni karena pita suaranya kering akibat kurang tidur dan kurang minum sejak pagi. Arsen mendengus remeh. Sebuah tawa sarkastik lolos dari hidungnya yang mancung. Pria itu perlahan membalikkan badannya, memutar tubuhnya 180 derajat, hingga kini dia berhadapan langsung dengan Naila, mengunci gadis itu dengan tatapan mata elangnya yang mematikan. "Jangan berlagak bodoh di depan saya," cetus Arsen, nadanya sarkastis dan merendahkan. "Berapa banyak wanita seperti kamu yang mengira bisa mengubah nasib dari dasar lumpur dengan cara sengaja muncul di depan saya setiap hari? Kamu pikir dengan selalu berada di lift yang sama, aku akan tertarik padamu? Trikmu terlalu murahan, gadis kopi." Naila terpaku di tempatnya berdiri. Jantungnya seperti dihantam gada besi. Seluruh darah di wajahnya terasa menyusut ke ujung kaki, meninggalkan wajah yang pucat pasi seputih kertas. Kata-kata Arsen bukan sekadar teguran. Itu adalah sebuah tamparan keras yang mendarat tepat di atas harga dirinya yang selama ini dia jaga dengan tetesan keringat. "Berhenti naik lift ini," lanjut Arsen, melangkah satu tapak lebih dekat, mengintimidasi fisik Naila yang mungil. "Atau aku sendiri yang akan memastikan kamu kehilangan pekerjaan kecilmu di bawah sana sebelum matahari terbenam hari ini." Dada Naila mendadak sesak, seolah pasokan oksigen di dalam lift itu lenyap seketika. Dia menatap mata dingin Arsen dengan rasa bingung yang bercampur dengan penghinaan yang teramat dalam. Air mata kemarahan dan rasa sakit mulai menggenang di pelupuk matanya. Gadis itu ingin berteriak, ingin menjelaskan bahwa dia bahkan tidak tahu dan tidak peduli siapa nama pria arogan ini. Dia ingin berteriak bahwa dunia tidak berputar di sekeliling pria itu saja. Namun tenggorokannya tercekat oleh rasa hina yang luar biasa. Dia dituduh menjajakan diri dan menggoda seorang pria hanya karena dia sedang menjalankan tugas demi menyambung nyawa ibunya. Sebelum Naila sempat membuka mulutnya untuk membela diri, lift mengeluarkan bunyi denting yang nyaring. Angka di atas pintu menunjukkan lantai 25. Pintu geser kuningan terbuka, dan pemandangan di luar langsung menghentikan waktu. Di depan pintu lift sudah berdiri Clarissa, wanita modis dengan pakaian desainer ternama, tas kulit buaya seharga ratusan juta, dan perhiasan berlian yang berkilau di bawah lampu koridor. Clarissa tidak sendirian. Dia didampingi oleh 3 orang manajer divisi dan 2 sekretaris korporat yang sedang membawa berkas rapat. Clarissa yang awalnya tersenyum manis menyambut Arsen, seketika mengubah raut wajahnya menjadi tegang saat melihat seorang gadis pelayan kopi berdiri dengan wajah pias, sangat dekat dengan posisi Arsen di dalam lift. Mata Clarissa menyipit, memancarkan aura permusuhan yang instan. "Arsen, siapa dia?" tanya Clarissa dengan nada suara yang sengaja ditinggikan, melengking memecah keheningan koridor kantor. "Kok bisa pegawai rendahan dengan baju sekotor ini diizinkan naik lift eksekutif? Sejak kapan Dirgantara Tower melonggarkan aturan untuk orang-orang kelas bawah seperti dia?" Para staf manajemen yang berdiri di belakang Clarissa mulai saling berpandangan. Bisikan-bisikan kecil mulai terdengar, seperti desis ular yang berbisa. Tatapan mata mereka semua tertuju pada apron hijau Naila, pada sepatu kainnya yang kusam, dan pada nampan kopi yang kini bergetar hebat di tangan gadis itu. Naila tidak mampu lagi menahan beban itu. Harga dirinya telah hancur berkeping-keping di lantai lift. Dan kini, kepingan itu sedang diinjak-injak di depan umum. Dia tidak bisa bersuara. Air matanya menetes satu demi satu, jatuh mengenai penutup plastik cup kopi yang dia pegang, menimbulkan bunyi detak kecil yang konstan, akibat jemarinya yang gemetar hebat. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dengan kepala yang tertunduk sedalam-dalamnya untuk menyembunyikan tangisnya, Naila menerobos kerumunan orang kaya itu. Dia berlari setengah menabrak bahu salah satu sekretaris, mengabaikan seruan kebingungan dari supervisor kedai kopinya yang kebetulan sedang berada di koridor lantai 25 untuk mengambil nampan kosong. Naila terus berlari menuju tangga darurat,
mencari tempat di mana kegelapan bisa menyembunyikan tubuhnya yang hina. Hari itu, racun gosip menyebar lebih cepat daripada api yang membakar jerami kering di gedung Dirgantara Tower. Cerita tentang gadis penjual kopi lantai dasar yang mencoba merayu sang CEO muda di dalam lift, namun berujung dilabrak oleh calon istri sang bos, menjadi konsumsi utama di setiap kubikel kantor, grup WhatsApp karyawan, hingga ke kantin belakang. Dampaknya langsung terasa instan dan menyakitkan bagi Naila. Teman-teman sesama pramuniaga di kedai kopi yang biasanya hangat, perlahan mulai menarik diri. Mereka menjaga jarak, menolak duduk satu meja saat jam istirahat, karena takut dianggap mendukung tindakan Naila, atau ikut terseret dalam pusaran amarah pemilik gedung. Lebih buruk lagi, beberapa pelanggan dari kalangan staf kantor mulai memperlakukan Naila dengan sinisme yang terang-terangan. Saat memesan kopi, beberapa pria muda dengan kemeja necis sengaja melontarkan candaan sindiran yang menusuk batin. "Mbak, kopinya jangan dikasih jampi-jampi ya, saya mah bukan bos besar yang punya gedung, gak bakal mempan dirayu," ujar seorang pelanggan dengan tawarnya yang disambut cekikikan teman-temannya. Naila hanya bisa membeku di balik mesin kopi. Tangannya yang memegang tuas portafilter mengencang hingga buku-buku jarinya memutih. Dia menelan semua ludah penghinaan sosial itu bulat-bulat, membiarkan dadanya berdenyut perih, menahan rasa sakit yang luar biasa. Saat jam istirahat siang yang bising, Naila mengunci diri di dalam bilik toilet ruko tua yang sempit dan pengap di luar area gedung. Di dalam ruangan 1x1 meter yang berbau karbol itu, Naila duduk di atas lantai, menekuk kedua lututnya dan menyembunyikan wajahnya di sana. Dia menggigit ujung apron hijaunya dengan kuat, membiarkan air matanya mengalir deras membasahi kain, meredam suara tangisannya sendiri agar tidak terdengar oleh orang-orang di luar yang mungkin akan kembali menertawakannya. Di lantai atas, di dalam ruang kantornya yang megah dan kedap suara, Arsen duduk di kursi kulitnya yang empuk. Dokumen-dokumen penting berserakan di depannya. Namun untuk pertama kalinya dalam karirnya, fokus pria itu pecah. Dia merasa puas karena mengira gadis itu sudah kapok dan tidak akan berani mengganggunya lagi. Sumpahnya di lift tadi pagi telah terwujud. Namun, ada sesuatu yang salah. Ada rasa tidak nyaman yang samar, sebuah rasa sesak yang asing yang perlahan mulai tumbuh di sudut paling gelap di hati Arsen. Setiap kali dia memejamkan mata untuk memijat pelipisnya yang pening, bayangan wajah pucat Naila sebelum pintu lift terbuka terus muncul. Arsen mengingat dengan jelas sepasang mata bulat milik gadis itu, mata yang tidak memancarkan ketakutan seorang penguntit yang tertangkap basah, bukan pula kemarahan seorang wanita yang gagal merayu. Mata itu memancarkan luka batin yang teramat dalam, sebuah tatapan hancur dari seseorang yang seluruh dunianya baru saja dirobohkan dengan kejam. Arsen berusaha menepis perasaan itu, meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah rasa iba sesaat yang tidak logis. Namun, pria kaya itu belum menyadari bahwa rasa penasarannya yang mulai tumbuh malam ini memiliki akar yang jauh lebih dalam dari yang bisa dijangkau oleh logikanya. Dia belum tahu bahwa takdir sedang mempersiapkan sebuah malam badai yang akan membongkar seluruh kebohongannya dan memaksanya berlutut di hadapan gadis yang hari ini dia hancurkan. Namun semua itu baru awal dari masalah mereka. 3 hari berlalu sejak badai penghinaan di lantai 25 itu, dan seolah bumi telah menelan sosoknya, Naila benar-benar menghilang dari seluruh area lift. Kata-kata Arsen tidak hanya melukai hatinya, tetapi juga menumbuhkan ketakutan yang luar biasa, bahwa dia akan kehilangan satu-satunya sumber penghasilan legal untuk mengobati ibunya. Naila menarik diri sepenuhnya ke titik terendah. Dia memohon, hampir bersujud, kepada rekan kerjanya agar bersedia bertukar tugas mengantarkan pesanan kopi ke lantai atas. Sementara itu, Naila sendiri memilih untuk mendekam di balik kilatan mesin espresso di lantai dasar. Dari jam 6 pagi, saat lobi gedung masih sunyi dan dingin karena AC baru dinyalakan, hingga jam 8 malam ketika lampu-lampu kantor satu persatu dipadamkan, Naila bekerja gila-gilaan tanpa mengambil jeda. Dia sengaja menenggelamkan dirinya dalam uap panas, deru penggiling biji sopi, dan tumpukan cangkir kotor. Dia menggunakan kelelahan fisik sebagai obat bius, agar otaknya tidak punya waktu untuk mengingat kembali kata-kata kejam pria di lift itu. Namun, ada satu hal yang tidak Naila ketahui. Di sisi lain, rutinitas Arsen justru terganggu oleh ketiadaan gadis itu. Setiap sore, sekitar pukul 5, saat Arsen berjalan melintasi lobi utama dikawal oleh para ajudannya menuju mobil, sepasang mata elangnya secara tidak sadar selalu melirik ke arah kedai kopi kecil di bawah tangga darurat. Itu adalah sebuah refleks baru yang tidak bisa dia kontrol. Dari kejauhan, di antara sela-sela dekorasi tanaman hias lobi, Arsen seringkali menangkap sosok gadis berkuncir kuda itu sedang membungkuk, mengelap meja counter, atau mencuci blender dengan gerakan yang dipaksakan. Dari jarak itu, Arsen bisa melihat perubahan fisik Naila yang kentara dalam 3 hari. Tubuh gadis itu tampak semakin tirus,
seolah berat badannya menyusut drastis. Rona wajahnya yang kuning langsat alami, kini berganti pucat, dan lingkaran hitam di bawah sepasang mata bulatnya tercetak semakin jelas, menyerupai bayangan kelam yang enggan pergi. Melihat pemandangan itu dari balik kacamata hitamnya, Arsen merasakan sebuah denyut aneh yang terasa asing di dadanya. Ada rasa tidak nyaman yang menusuk, sebuah rasa bersalah yang perlahan namun pasti mulai mengikis permukaan dinding keangkuhannya. Pria yang terbiasa memandang dunia dari atas takhta betonnya itu mulai mempertanyakan keputusannya. Apakah kata-katanya tempo hari terlalu keterlaluan untuk seorang pelayan kopi? Hingga pada malam keempat, Jakarta memutuskan untuk mengeluarkan sisi paling kejamnya. Langit ibu kota mendadak berubah hitam pekat sejak sore, disusul oleh amukan badai yang luar biasa. Hujan deras seperti ditumpahkan dari langit, disertai angin kencang yang menumbangkan pepohonan dan petir yang saling menyambar, meretakkan keangkuhan malam. Dalam hitungan jam, sistem drainase kota yang buruk menyerah. Jalanan protokol di sekitar Sudirman dan Tamrin lumpuh total akibat banjir setinggi lutut orang dewasa. Jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Gedung Dirgantara Tower sudah berubah menjadi menara hantu yang sunyi. Sebagian besar karyawan sudah pulang lebih awal atau terjebak di lantai atas, menyisakan beberapa petugas keamanan di pos lobi. Arsen sendiri baru saja melangkah keluar dari ruang rapat darurat setelah berjam-jam membahas mitigasi dampak banjir terhadap beberapa proyek konstruksinya. Dengan langkah lelah, namun tetap tegap, Arsen berjalan menuju lobi luar yang basah oleh tampias air hujan. Di area drop-off, mobil Toyota Alphard hitamnya sudah menunggu dengan mesin yang halus berderu, siap membelah banjir Jakarta. Namun, saat Arsen baru saja hendak melangkah masuk ke dalam mobil yang pintunya sudah dibukakan oleh sang ajudan, pandangannya tidak sengaja terlempar ke arah area belakang ruko tua yang berbatasan langsung dengan dinding pembatas gedung. Di sana, di dekat pintu keluar darurat yang gelap dan hanya diterangi oleh selembar lampu bohlam 5 watt yang berkedip-kedip, Arsen melihat sebuah pemandangan yang membuat langkah kakinya terkunci di lantai marmer. Di bawah emperan ruko tua yang bocor, di mana air hujan mengalir deras membentuk tirai air, sebuah motor roda 3 milik dinas kebersihan terparkir miring. Dan di atas lantai semen yang dingin, basah, dan kotor oleh luapan air selokan, Naila sedang duduk bersimpuh. Gadis itu tidak mengenakan apron hijaunya. Dia hanya memakai kaos oblong tipis yang sudah basah kuyup. Di dalam dekapan kedua lengannya yang kurus, Naila sedang memeluk erat tubuh seorang wanita paruh baya yang menggigil hebat di dalam balutan kain jerik usang yang sudah basah separuhnya. Wanita tua itu, yang tak lain adalah ibu Naila, tampak sangat lemas, dengan wajah sekuning lilin. Napasnya memburu, pendek-pendek, dan sesekali dadanya tersentak hebat, terbatuk mengeluarkan bercak darah kental yang langsung luruh disapu air hujan di lantai semen. Naila menangis terseduh-seduh, bahunya berguncang hebat beradu dengan suara gemuruh guntur. Tangan kirinya yang gemetar memegang sebuah ponsel murah dengan layar yang retak barah, berusaha menempelkannya ke telinga di tengah hantangan air. "Pak, tolong Pak, saya mohon, jangan dibatalkan," isak Naila dengan suara yang sudah parau, nyaris habis. Dia sedang berbicara dengan seorang pengemudi taksi daring melalui telepon. "Ibu saya harus ke rumah sakit sekarang, Pak. Jadwal cuci darahnya sudah terlambat 1 hari karena banjir. Tolong kasihanilah ibu saya, Pak. Saya bayar 2 kali lipat, Pak." Namun, sambungan telepon itu diputuskan secara sepihak dari seberang sana. Aplikasi di layarnya menunjukkan pesan pembatalan karena jalur menuju lokasi terendam banjir parah. Naila menatap layar ponselnya yang basah oleh air hujan dan air matanya sendiri. Dia berteriak frustrasi. Sebuah jeritan pilu seorang anak yang merasa ajal sedang mengintip ibunya di tempat kotor itu. Dia memeluk kembali tubuh ibunya yang semakin mendingin, membisikkan kalimat. "Ibu, maafkan Naila. Ibu harus kuat. Naila cari mobil lain ya, Bu. Ibu jangan pergi." Arsen yang menyaksikan seluruh adegan itu dari jarak beberapa meter, membeku di tempatnya berdiri. Pria dingin yang selalu mengagungkan logika itu merasa jantungnya seperti berhenti berdetak sesaat. Pemandangan tragis di depannya menghancurkan semua asumsi buruk, semua teori sinis, dan semua prasangka menjijikkan tentang Naila yang selama ini dia simpan di dalam kepalanya. Gadis yang dia tuduh dengan kejam sebagai penguntit murahan, wanita yang dia labeli sebagai pemburu harta yang sengaja memanfaatkan lift eksekutif demi menarik perhatiannya, ternyata hanyalah seorang anak miskin yang sedang bertaruh nyawa, sekarat mempertahankan sisa napas ibunya di tengah amukan badai Jakarta. Tidak ada trik, tidak ada motif tersembunyi, tidak ada rayuan.
Yang ada hanyalah realitas kemiskinan yang telanjang dan cinta seorang anak yang tak bersyarat. Untuk pertama kalinya dalam 30 tahun hidupnya, ego Arsenika Dirgantara runtuh total menjadi abu. Ada rasa sakit yang luar biasa yang tiba-tiba menjalar di dadanya. Rasa bersalah yang teramat sangat hingga membuatnya merasa menjadi manusia paling keji di muka bumi. Tanpa berpikir panjang, sebuah tindakan impulsif yang tidak pernah ada dalam kamus hidup seorang CEO rasional, Arsen melepaskan diri dari payung pelindung ajudannya. Dia melangkah lebar-lebar menembus tirai hujan deras, membiarkan jas mahal buatan London senilai puluhan juta rupiah itu basah kuyup dalam sekejap, dan berjalan cepat mendekati emperan ruko yang bocor. "Masuk ke mobil saya," ucap Arsen tegas. Suaranya yang berat memecah suara gemuruh hujan, mengagetkan malam yang dingin. Nayula bongat keman patah-patah. Dengan sepasang mata yang bengkak, merah, dan wajah yang basah kuyup oleh air hujan, dia menatap pria yang berdiri di depannya. Dalam kondisi darurat di mana nyawa ibunya berada di ujung tanduk, ingatan Naila tentang rasa sakit hati, tentang penghinaan di lift, dan tentang identitas pria sombong ini menguap begitu saja. Otaknya tidak lagi memiliki kapasitas untuk menyimpan dendam. Yang dia lihat di depannya saat ini bukan lagi musuh, melainkan sebuah uluran tangan, sebuah pertolongan dari langit. Tolong ibu saya, Pak," bisik Naila lirih. Suaranya nyaris tenggelam oleh deru angin. Tatapan matanya begitu rapuh, memohon dengan ketulusan yang membuat pertahanan batin Arsen hancur berantakan. Sebelum Arsen sempat menjawab, tubuh Naila sendiri sudah limbung, hampir tumbang ke lantai semen karena kelelahan ekstrim setelah berjam-jam menggendong ibunya. Dengan cekatan, Arsen membungkuk. Tanpa peduli pada kain jarik yang kotor oleh lumpur atau noda darah yang menempel di lengan kemejanya, dia membantu mengangkat tubuh ringkih ibu Naila, sementara ajudannya yang menyusul dengan panik segera memapah Naila menuju mobil Alphard hitam yang pintunya sudah terbuka lebar. Pintu mobil tertutup rapat, seketika mengunci suara amukan badai di luar. Di dalam kabin mobil mewah yang luas dan hangat oleh mesin penghangat, suasananya berubah menjadi sangat emosional. Arsen duduk di kursi tengah, menopang tubuh ibu Naila yang terus menggigil, menyelimuti tubuh tua itu dengan jas mahalnya yang dia lepaskan. Sementara di sampingnya, Naila duduk bersandar dengan tubuh yang gemetar hebat karena kedinginan. Namun gadis itu sama sekali tidak memedulikan dirinya sendiri. Kedua tangan Naila yang pucat dan kasar terus menggenggam erat jemari ibunya yang kaku, menggosok-gosokkannya ke pipinya sendiri yang basah, berusaha menyalurkan sisa kehangatan tubuhnya yang juga mulai menipis. Sepanjang perjalanan menembus banjir Jakarta yang pekat, mobil melaju perlahan dengan pengawalan darurat. Di ruang sempit yang mewah itu, Arsen tidak bisa melepaskan pandangannya dari Naila. Dari jarak sedekat ini, dia bisa mendengar dengan jelas suara Naila yang bergetar, membisikkan ayat-ayat doa dan kalimat penyemangat di telinga ibunya tanpa putus. "Ibu, bertahan ya Bu, kita sudah di mobil, kita mau ke rumah sakit. Ibu jangan tidur dulu, lihat Naila di sini Bu," bisik Naila. Suaranya pecah oleh tangis yang berusaha dia tahan agar ibunya tidak panik. Disinilah kemapanan Arsenika Dirgantara runtuh sepenuhnya tanpa sisa. Pria yang biasanya mengukur segala sesuatu dengan nilai investasi dan kepemilikan saham itu, menyadari betapa kecilnya, betapa tidak berartinya dirinya dengan segala tumpukan uangnya di bank. Uang ratusan miliarnya tidak bisa menghentikan banjir, tidak bisa meredakan badai, dan tidak bisa langsung menyembuhkan wanita tua yang sedang sekarat di lengannya. Di hadapan ketulusan, cinta sejati, dan perjuangan hidup luar biasa dari gadis yang pernah dia rendahkan sebagai penguntit murahan, Arsen merasa dirinya tidak lebih dari sekadar manusia kerdil yang miskin hati. Perlahan, tangan Arsen yang bebas bergerak, mengambil selembar tisu kering di dekatnya, dan menaruhnya dengan sangat pelan di atas lutut Naila yang basah. Sebuah gestur kecil, canggung, namun penuh dengan rasa bersalah dan kelembutan yang baru lahir. Naila melirik tisu itu, lalu melirik Arsen melalui matanya yang berkaca-kaca, memberikan seulas anggukan kecil yang sangat tipis, sebagai tanda terima kasih. Di dalam keheningan mobil yang melaju di tengah badai, sebuah getaran batin yang hangat dan natural mulai tumbuh di antara mereka, mengikis dinding perbedaan kasta yang selama ini memisahkan mereka. Namun, semua kenyamanan instan dan kehangatan yang baru saja terbangun di dalam mobil ini hanyalah awal dari masalah besar mereka yang sesungguhnya. Arsen yang mulai merasakan getaran aneh di hatinya, belum tahu bahwa diagnosis tim dokter di rumah sakit nanti akan membawa kenyataan yang jauh lebih buruk dari yang dia bayangkan.
tentang penyakit Ibu Naila. Dan yang lebih mengerikan, rahasia besar mengenai siapa identitas Arsen yang sebenarnya, sebagai pria pemilik gedung yang telah menghancurkan harga diri Naila di depan umum, kini telah berubah menjadi bom waktu yang siap meledak, menghancurkan hubungan mereka yang baru saja mulai menghangat. Namun, semua itu baru awal dari masalah mereka. 2 minggu berlalu sejak malam badai yang meruntuhkan keangkuhan itu, dan di bawah atap rumah sakit, sebuah hubungan berkembang dengan cara yang tidak biasa. Jauh dari kebisingan korporat yang dingin, Arsen menjelma menjadi sosok yang tak lagi dikenali oleh cermin masa lalunya. Dia bukan lagi bos arogan yang memandang manusia dari angka investasi. Diam-diam, tanpa sepengetahuan Naila pada awalnya, Arsen mengerahkan seluruh otoritasnya untuk memindahkan Bu Aminah ke kamar VIP di salah satu rumah sakit swasta terbaik di Jakarta, menanggung seluruh biaya perawatan medis yang membengkak hingga ratusan juta rupiah. Setiap malam, setelah menyelesaikan tumpukan berkas di kantornya yang terasa semakin sepi, Arsen akan meluangkan waktu 1 atau 2 jam untuk berkendara ke rumah sakit. Pria yang biasanya menuntut karpet merah itu kini rela duduk di atas kursi plastik koridor yang keras, melonggarkan dasinya, hanya untuk membawakan sebungkus makanan hangat yang dibelinya dari kedai rumahan, bukan restoran berbintang, karena dia tahu Naila menyukai makanan yang akrab di lidahnya. Arsen datang bukan untuk memamerkan kekuasaan, melainkan hanya untuk memastikan bahwa di balik punggung kurus yang menopang badai itu, Naila tidak lupa untuk bernapas. Chemistry di antara mereka terbangun dengan sangat natural, tumbuh subur di dalam kesunyian tanpa membutuhkan sebaris pun kata-kata puitis atau janji manis. Hubungan itu mengalir lewat tatapan mata Arsen yang perlahan melunak setiap kali memandang Naila. Tatapan yang kini dipenuhi oleh rasa kagum dan perlindungan, bukan lagi kecurigaan. Sebaliknya, sebuah gestur kecil dari Naila selalu mampu meluruhkan seluruh lelah Arsen. Setiap kali pria itu datang dengan gurat penat yang tercetak jelas di keningnya, Naila akan beranjak dengan pelan, menyeduh secangkir teh hangat manis instan menggunakan dispenser rumah sakit, lalu menyerahkannya dalam diam. Saat jemari mereka tak sengaja bersentuhan di atas permukaan cangkir yang hangat, ada getaran halus yang membuat jantung mereka berdesir hangat. Di dalam kamar yang berbau obat itu, mereka belajar saling memahami dalam diam. Arsen menemukan kedamaian sejati yang tidak pernah dia dapatkan di tengah dunia bisnisnya yang kejam dan penuh kepalsuan. Sementara bagi Naila, kehadiran Arsen yang konstan perlahan membuatnya merasa memiliki sandaran hangat. Setelah sekian lama dia harus berdiri telanjang dada menghadapi kejamnya dunia sendirian. Namun, kebahagiaan yang baru saja mekar itu ternyata tidak lebih dari sekadar istana pasir di tepi pantai yang menunggu sapuan ombak pertama. Sore itu, cuaca di luar tampak mendung gantung. Di dalam ruangan rawat inap Bu Aminah, suasananya mendadak terasa sangat sunyi. Hanya menyisakan bunyi ritmis yang teratur dari mesin pendeteksi jantung. Sebuah ketukan monoton yang seolah menghitung sisa waktu yang tersedia. Arsen sedang duduk di kursi dekat jendela. Matanya menatap hangat ke arah Naila yang sedang dengan telaten mengusap punggung tangan ibunya dengan minyak kayu putih. Keheningan yang damai itu hancur berantakan ketika pintu kayu kamar VIP tiba-tiba dibuka dengan hentakan kasar dari luar. Brak! Arsen terlonjak berdiri. Jantungnya mencelos saat melihat sosok yang melangkah masuk dengan aura kemarahan yang membakar. Itu adalah Clarissa. Disusul oleh seorang wanita paruh baya yang melangkah dengan keanggunan yang mengintimidasi. Nyo Dirgantara, ibu kandung Arsen. Wanita tua itu mengenakan pakaian sutra mahal, dengan perhiasan mutiara yang melingkari lehernya, namun sepasang matanya menatap jijik ke sekeliling ruangan. Sebelum akhirnya pandangan dingin itu terkunci pada sosok Naila. Naila yang kaget langsung berdiri dari kursinya. Tangannya refleks meremas ujung bajunya sendiri dengan cemas, merasakan aura permusuhan yang pekat memenuhi ruangan. Jadi, ini kelakuan kamu di belakang Mama selama 2 minggu ini, Arsen. Suara Nyo Dirgantara menggelegar, tajam dan dingin, seketika memecah kesunyian kamar perawatan yang suci itu. Kamu membuang-buang ratusan juta uang perusahaan, memindahkan fasilitas terbaik, hanya untuk membiayai pengobatan wanita tua bangka yang sudah tidak punya harapan hidup ini. Dan demi apa, Arsen? Demi seorang gadis pelayan kopi yang tidak jelas asal-usulnya ini. Mama, cukup. Jaga ucapan Mama dan keluar dari ruangan ini sekarang juga, bentak Arsen. Suaranya bergetar hebat menahan amarah yang teramat sangat. Wajahnya memerah, kedua tangannya mengepal di sisi tubuh. Dia melangkah maju, memosisikan tubuh tegapnya di depan Naila, berusaha menjadi perisai hidup bagi gadis itu dari tatapan menghancurkan ibunya. Namun, Clarissa tidak membiarkan Arsen menutup kebenaran. Dengan senyum kemenangan yang keji, Clarissa maju beberapa langkah. Dia mengangkat tangannya,
lalu melempar sebundel dokumen tebal bersampul logo Dirgantara Group ke atas meja kayu di dekat kasur pasien hingga menimbulkan bunyi hantaman yang keras. "Naila, buka matamu yang buta itu. Lihat dokumen ini," teriak Clarissa dengan nada melengking yang penuh kepuasan. "Kamu pikir pria kaya di depanmu ini menolongmu karena dia tulus? Kamu pikir dia benar-benar peduli pada kemiskinanmu? Jangan naif. Pria ini adalah Arsenika Dirgantara, pemilik tunggal dari Dirgantara Tower, bos besar tempat kamu mencari remah-remah uang. Dia melakukan semua sandiwara penolongan ini hanya karena dia merasa bersalah dan ketakutan setelah menghinamu di lift 2 minggu lalu. Dia kasihan padamu, Naila. Dia melempar uangnya padamu seperti orang kaya yang sedang melempar tulang sisa pada anjing kelaparan agar hatinya merasa tenang. Jangan pernah bermimpi kamu bisa menggunakan tubuhmu untuk masuk ke dalam keluarga kami." Kata-kata Clarissa menjalar seperti racun yang membakar seluruh sistem saraf di tubuh Naila. Gadis itu terpaku, membeku di tempatnya berdiri seolah seluruh sendinya telah berubah menjadi batu. Dunianya runtuh seketika tanpa menyisakan satupun dinding untuk bersandar. Kepalanya berputar habat, detak jantungnya berpacu liar hingga telinganya berdenging menyakitkan. Naila menurunkan pandangannya dengan patah-patah, menatap bundel dokumen di atas meja yang memuat logo perusahaan yang sangat dia kenal. Lalu perlahan, dia mengalihkan tatapannya ke arah punggung Arsen. Bahu pria itu tampak menegang. Naila melangkah ke samping, memaksa Arsen untuk menatap wajahnya. Matanya yang bulat kini perlahan mulai berkaca-kaca, dipenuhi oleh rasa tidak percaya yang teramat sangat. Suaranya tertahan di tenggorokan. Napasnya terasa begitu berat dan sesak, seolah ada bongkahan batu besar yang menyumbat dadanya. "Jadi, Anda," bisik Naila. Suaranya sangat pelan, nyaris berupa desisan lirih, namun bergetar hebat dengan kepedihan yang luar biasa. "Anda adalah pemilik kidung itu, pria arogan yang mengira saya mengejar-ngejar Anda di lift, pria yang menuduh saya menjual diri, adalah Anda, Pak." Air mata pertama lolos dari pelupuk mata Naila, membasahi pipinya yang pucat, menyembunyikan sisa ketegaran yang selama ini dia banggakan. Arsen merasa seluruh kekuasaannya menguap tak bersisa. Tangannya yang gemetar terangkat di udara, melangkah satu tapak maju, berusaha meraih pundak Naila yang tampak begitu rapuh. Matanya sendiri kini ikut berkaca-kaca. "Naila, tolong, dengarkan aku dulu. Tolong jangan seperti ini. Awalnya memang aku salah paham. Aku mengakuinya. Tapi demi Tuhan, Naila, sekarang tidak lagi. Perasaanku sekarang, bantuan ini, aku benar-benar..." "Cukup, Pak Arsenika," potong Naila. Suaranya mendadak meninggi, pecah oleh rasa sakit batin yang teramat dalam. Dia mundur selangkah ke belakang, menolak dengan kasar sentuhan tangan Arsen seolah tangan itu adalah bara api yang menyakitkan. Di dalam kamar VIP yang mendadak berubah sesunyi kuburan itu, hanya terdengar helaan napas berat Arsen yang didera kepanikan dan isak tangis Naila yang tertahan di balik dada. Naila menatap mata Arsen dengan sepasang mata yang memancarkan kekecewaan yang begitu luas. Sebuah tatapan kosong yang memancarkan luka batin yang jauh lebih mengerikan, jauh lebih mematikan daripada saat dia dihina di koridor lantai 25 dulu. Hubungan hangat yang dia kira adalah sebuah ketulusan, ternyata hanyalah sebuah proyek penebusan dosa dari seorang pria kaya yang merasa bersalah. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua sumbangan dan sedekah Anda, Pak Arsenika yang terhormat, ucap Naila dengan senyum getir yang dipaksakan di sela-sela tangisnya. Dia menyeka air matanya dengan kasar, menggunakan punggung tangan. Namun, cairan bening itu terus mengalir deras tanpa bisa dibendung. "Saya memang miskin, Pak. Hidup saya memang ada di dasar lumpur seperti yang Anda katakan. Tapi saya tidak pernah menjual harga diri saya atau memanfaatkan penyakit ibu saya hanya untuk dijadikan bahan tebusan rasa bersalah dari orang kaya seperti Anda. Anda ingin merasa menjadi pahlawan dengan uang Anda? Silahkan ambil kembali semua uang Anda. Detik ini juga saya akan membawa ibu saya keluar dari tempat terkutuk ini." Tepat setelah kata-kata terakhir Naila gaungkan di udara ruangan, sebuah suara yang paling ditakuti di dunia medis memotong segalanya. Piip. Isak tangis Naila berubah menjadi raungan pilu seorang anak yang kehilangan seluruh dunianya dalam satu kedipan mata. Sebuah suara yang begitu menyayat hati hingga mampu membuat dinding-dinding beton rumah sakit itu terasa ikut menangis. Nyonya Dirgantara dan Clarissa terkejut melihat situasi yang berubah drastis. Dengan wajah panik dan cemas akan terseret masalah hukum atau publisitas buruk, kedua wanita kaya itu perlahan mundur,
menyelinap keluar dari pintu kamar tanpa memedulikan drama yang mereka sulut. Sementara itu, Arsenika Dirgantara hanya bisa terpaku di tempatnya berdiri, seperti patung lilin yang kehilangan nyawa. Kedua tangannya masih menggantung kaku di udara, dengan air mata yang kini mengalir deras membasahi pipinya sendiri, jatuh menetes di atas kemeja mahalnya. Dadanya sesak hingga dia merasa kesulitan untuk menarik nafas. Pria yang terbiasa mengatur takdir ratusan karyawan itu kini menyadari bahwa uangnya, kekuasaannya, dan seluruh kerajaannya telah gagal total. Permintaan maaf yang tersimpan di dalam hatinya kini telah terlambat untuk selamanya. Badai penghinaan, kesalahpahaman, dan kesombongan masa lalunya telah merenggut nyawa satu-satunya orang tua milik gadis yang kini, tanpa dia sadari sepenuhnya, telah dia cintai lebih dari nyawanya sendiri. Di bawah bunyi panjang mesin makam itu, Arsen hanya bisa menatap punggung hancur Naila dengan penyesalan terdalam yang akan mengunci jiwanya dalam kegelapan entah sampai kapan. 1 tahun telah berlalu sejak hari kelabu di pemakaman ibu Naila. Sejak sore yang berdarah dan penuh air mata itu, Naila menghilang bagai asap yang ditiup angin, meninggalkan Jakarta tanpa seulas jejak pun. Dia tidak ingin lagi mengingat kilau menara kaca yang telah meremukkan harga dirinya. Menggunakan jasa seorang pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum Gratis, Naila melakukan satu tindakan terakhir yang menampar kesombongan keluarga Dirgantara. Dia mentransfer kembali seluruh uang ratusan juta bantuan pengobatan ibunya ke rekening perusahaan Dirgantara Group. Naila tidak menyisakan 1 rupiah pun. Dia memilih pergi dengan dompet kosong, namun dengan harga diri yang tegak, membawa pergi luka batinnya sendiri menjauh dari gemerlap ibu kota. Kepergian Naila menjadi awal dari keruntuhan total seorang Arsenika Dirgantara yang lama. Pria dingin yang dulu hidupnya hanya digerakkan oleh angka, efisiensi, dan grafik keuntungan, kini berubah menjadi asing di mata dunia bisnisnya. Kamar VIP rumah sakit yang kosong dan penolakan mutlak Naila atas uangnya menjadi titik balik yang memutus paksa keangkuhan keturunannya. Arsen menghabiskan sebagian besar kekayaan pribadinya untuk mendirikan sebuah yayasan kesehatan berskala nasional. Yayasan itu membangun pusat fasilitas cuci darah dan menyediakan perawatan gagal ginjal gratis bagi ribuan masyarakat tidak mampu di berbagai daerah pelosok Indonesia. Sebuah bentuk penebusan dosa dan ruang penyesalan yang dia bangun atas nama almarhumah Ibu Naila. Pria itu juga merombak total kehidupan pribadinya. Tanpa rasa takut sedikit pun, Arsen memutuskan hubungan pertunangannya dengan Clarissa malam itu juga, serta menolak mentah-mentah setiap rencana perjodohan yang disodorkan ibunya. Dia melepaskan diri dari rantai kasta sosial keluarga besarnya. Arsen memilih hidup dalam kesunyian yang panjang, mengunci rapat-rapat hatinya dari wanita manapun, dan membiarkan dirinya menanggung rindu serta penyesalan yang tidak pernah kering. Setiap hari, dia tak lagi melirik koleksi Rolex mahalnya. Di pergelangan tangannya, kini melingkar sebuah jam tangan analog biasa berkaus kulit murah. Satu-satunya jam tangan yang dulu pernah dipuji oleh Naila saat mereka masih terjebak dalam kecanggahan lift kantor. Jam itu menjadi pengingat abadi bahwa waktu terbaiknya telah hilang bersama kebodohannya. Hingga pada suatu sore yang basah di sebuah kota kecil di sudut Sleman, Yogyakarta. Kota yang berjalan lambat ini menjadi tempat Arsen menepi di sela-sela perjalanan dinas pribadinya untuk meninjau cabang yayasan barunya. Hujan gerimis turun tipis, menyelimuti hawa sejuk di kaki Gunung Merapi, meninggalkan aroma tanah basah yang menenangkan jiwa. Mencari tempat berteduh dari rintik hujan yang mulai menderas, Arsen melangkah masuk ke dalam sebuah kedai kopi literasi yang tersembunyi di balik rimbunnya pohon-pohon bambu. Suasana di dalam kedai itu begitu sunyi, hangat, dan kontras dengan dinginnya dunia luar. Ruangannya didominasi oleh arsitektur kayu tua dengan barisan buku yang tertata rapi di dinding, serta menguar aroma kayu manis berpadu sempurna dengan haru biji kopi yang terbakar dengan presisi tinggi. Arsen berjalan pelan menuju meja konter kasir, dengan pakaian yang sangat sederhana. Tidak ada lagi setelan jas 3 potong luatan London, tidak ada dasi yang mencekik leher, dan tidak ada barisan ajudan yang mengawalnya. Dia hanya mengenakan kemeja flanel biasa yang lengannya digulung hingga siku. Saat Arsen berdiri di depan meja konter, seorang wanita yang membelakanginya perlahan membalikan badan, setelah selesai membersihkan saringan mesin espresso. Waktu seketika berhenti berputar. Rambut wanita itu tidak lagi diikat kuda dengan terburu-buru menggunakan karet gelang murahan seperti saat dikejar waktu di Jakarta. Kini, rambut hitamnya yang tebal digerai rapi dengan jepitan kayu sederhana di bagian belakang, membingkai wajahnya yang tampak jauh lebih segar, lebih tenang, dan memancarkan kedamaian. Walau begitu, sepasang mata bulatnya yang jernih masih menyimpan seulas kedewasaan yang mendalam.
Sebuah kedewasaan yang lahir dari badai masa lalu yang berhasil dia lalui. Wanita itu adalah Naila. Kedua pasang mata itu bertemu kembali di udara yang sunyi setelah 1 tahun lamanya terpisah oleh bentangan luka dan jarak. Di dalam kedai kecil itu, detak jarum jam seolah lenyap, digantikan oleh suara rintik hujan harian di luar dan detak jantung mereka berdua yang mendadak berkejaran hebat, beradu dengan kenangan masa lalu yang membuncah ke permukaan. Arsen menatap Naila dengan sepasang mata yang seketika berkaca-kaca. Tenggorokannya tercekat dan bibirnya bergetar hebat. Tidak ada satu kata pun yang sanggup lolos dari mulutnya, padahal ada ribuan untai kalimat permintaan maaf yang telah dia latih di dalam kepalanya setiap malam sebelum tidur selama setahun ini. Di hadapan Naila, seluruh keberanian Arsen runtuh. Dia dicekam ketakutan yang luar biasa. Takut bahwa kehadirannya di tempat damai ini hanya akan kembali merobek selaput luka lama yang sudah susah payah gadis itu sembuhkan. Namun, dugaan Arsen kali ini kembali keliru. Naila tidak mundur. Dia tidak memalingkan wajah, tidak pula memanggil petugas untuk mengusirnya. Naila berdiri tegak di balik meja konter, menatap mata Arsen dengan sepasang mata bulat yang kini tidak lagi berisi kobaran amarah, dendam, atau kepedihan yang menghancurkan. Waktu, kesederhanaan, dan ketenangan Jogja rupanya telah membasuh habis racun di masa lalunya. Melihat penampilan Arsen yang kini jauh lebih bersahaja, tanpa ego kekuasaan yang dulu melekat, Naila tahu dalam sekejap. Dia tahu bahwa pria di depannya ini telah berjalan sangat jauh, melintasi ribuan kilometer penyesalan dan meruntuhkan egonya sendiri hanya untuk mencari pengampunan. Naila menarik napas dalam, lalu bibirnya perlahan melengkung, membentuk sebuah senyuman kecil. Sebuah senyuman tulus, hangat, dan ringan yang sudah sangat lama. Bahkan mungkin tidak pernah Arsen lihat selama mereka bertemu di Jakarta. Dengan gerakan yang tenang dan natural, Naila meraih sebuah cangkir keramik coklat yang hangat dari atas mesin, lalu meletakkannya dengan perlahan di atas meja konter, tepat di hadapan Arsen. Kopi susu gula aren, kurang manis, seperti yang biasa Bapak pesan di lantai dasar dulu kan? Ucap Naila lembut. Suaranya terdengar begitu jernih, mengalir senatural rintik hujan yang jatuh di atas dedaunan di luar kedai. Mendengar kalimat itu, pertahanan batin Arsen funtuh sepenuhnya. Air mata yang sejak tadi dia tahan akhirnya jatuh juga, mengalir melewati pipinya yang tegas tanpa bisa dia bendung lagi. Namun, kali ini, air mata itu tidak terasa sesak. Arsen tersenyum di balik tangisnya yang sunyi. Dia mengulurkan tangannya yang gemetar, meraih cangkir keramik hangat itu, dan saat kehangatan cairan kopi itu menyentuh jemarinya, untuk pertama kalinya dalam 1 tahun yang menyiksa, Arsen merasakan kehangatan yang sesungguhnya kembali menjalar dan menghidupkan jiwanya yang selama ini mati suri. Cinta mereka memang tidak pernah dimulai dengan keindahan kelopak bunga yang bermekaran di musim semi. Kisah mereka lahir dari tanah yang gersang dan gundul, disirami oleh derasnya air mata kesalahpahaman, serta diuji oleh badai penghinaan kasta sosial yang kejam. Namun sore ini, di bawah kaki Merapi, mereka membuktikan sebuah kebenaran hakiki tentang kehidupan. Bahwa ketika keangkuhan duniawi telah luruh menjadi abu, ketika ego telah tunduk pada penyesalan, dan ketika pengorbanan telah menunaikan seluruh tugasnya dengan tulus, maka cinta sejati akan selalu tahu jalan untuk pulang. Cinta sejati membuktikan bahwa ketulusan hati seorang manusia tidak akan pernah bisa dinilai, ditukar, atau dikalahkan oleh tingginya status dan kilau harta duniawi. Mereka berdua tidak terburu-buru untuk melangkah maju dan melakukan pelukan dramatis. Mereka tidak membutuhkan sebuah adegan yang tergesa-gesa. Di dalam kedai yang hangat itu, mereka hanya saling menatap dalam-dalam, bertukar senyum tulus yang memaafkan, dan membiarkan gerimis hujan sore itu membasuh bersih sisa-sisa rasa sakit yang pernah ada di masa lalu. Di atas meja kayu yang sederhana, di antara aroma bubuk kopi dan suara alam, Arsen dan Naila melangkah bersama, memulai sebuah babak baru dalam hidup mereka. Sebuah awal yang berjalan lambat, tenang, namun pasti akan bertahan untuk